Oke, setelah kita mempelajari tentang basis ortonormal dan ortogonal, sekarang kita akan belajar tentang gimana sih kalau kita punya basis. Nah, kita pengen dia menjadi basis yang ortogonal atau ortonormal. Gitu ya, kita ingin merubah sebuah basis gitu ya, yang tadinya bukan ortogonal menjadi basis ortogonal. Nah, dasarnya dari perubahan basis menjadi ortogonal adalah proyeksi ortogonal ya. Jadi kita review sedikit tentang proyeksi ortogonal. Di dot products kita udah pernah bahas tentang proyeksi ortogonal ya, bahwa apabila kita punya vektor U ya, dan kita ingin memproyeksikan dia di bidang W gitu ya, dia jadi W1 ya, proyeksi ortogonalnya adalah W1, dan vektor yang tegak lurus dengan proyeksi ortogonalnya adalah W2, sehingga U adalah W1 plus W2. Adapun untuk simbolnya ya, simbolnya untuk W ini adalah proyeksi dari vektor U di bidang W ya. Dan untuk yang tegak ini ya adalah proyeksi dari U di W komplement ya. Karena dia tegak lurus dengan vektor U. Sehingga U adalah proyeksi U di bidang W ditambah dengan vektor yang ini ya, vektor yang tegak lurus ini. Nah, untuk inner products ya berarti akan ada dua gitu ya cara mencari proyeksinya. Yang pertama, apabila dasar dari V1, V2 sampai VR-nya ini adalah basis yang ortonormal ya, maka sudah ortonormal gitu ya, maka kita tinggal mencari proyeksi dari U di bidang W ini dengan seperti kita mencari ini, apa namanya, mencari vektor yang bebas ya. Di sini kan ada nih, Nah ini di sini kan kita punya bahwa untuk mencari vektor sembarang pada inner product kita bisa menggunakan rumus ini ya, bisa menggunakan rumus ini, yaitu inner product dengan vektor tersebut dikalikan vektor tersebut dan seterusnya. Nah sama untuk yang proyeksi ortogonal, di sini rumusnya ya, karena si vektor proyeksi dari U di vektor W ini adalah span dari para basis ortonormal ya, maka kita bisa menggunakan rumus tersebut ya, yaitu inner product dari vektor U dikalikan V1 dikalikan vektor V1 sampai U VR dikalikan dengan vektor VR ya. Kemudian PR-nya apabila basisnya belum ortonormal, ya berarti kita harus membuat dia jadi ortonormal kan di sini, makanya dibagi dengan normanya dikuadratkan. Itu aja ya bedanya. Kalau ortonormal dia nggak perlu dibagi normanya, kalau baru ortogonal berarti harus dibagi dulu dengan normanya supaya dia menjadi ortonormal. Oke, nah kemudian ini contohnya, ya apabila kita punya vektor basisnya adalah V1 dan V2 ya, sudah ortonormal, maka berarti proyeksi dari vektor U 1,1,1 yang ortogonal adalah kita bisa menghitung dengan rumus ini ya. Sehingga didapatkan hasilnya adalah ya, 1 di sini adalah inner product antara U dengan V1 ya. 1 dikalikan dengan vektor V1. Ya. Jadi ini skalar, ini vektor. Ini juga ini skalar, ini vektor. Sehingga didapatkanlah nanti 4/25, 1 dan min 3/25. Untuk vektor yang tegak lurus, berarti tinggal kita kurangin antara U dengan vektor yang ini ya. Gitu. Nah, dapatlah kita proyeksi dari U di W komplementer. Ya, hasilnya adalah ini. Nah, kemudian apa hubungannya apabila kita ingin mencari ya, kita punya basis sembarang ya yang belum ortogonal, belum ortonormal, kita pengen ubah dia jadi basis yang ortogonal ya di sini. Caranya gimana? Caranya ya akan kita bahas di proses Gram-Schmidt ini ya. Jadi proses Gram-Schmidt adalah cara untuk mengubah basis sembarang menjadi basis yang ortogonal. Jadi anggaplah ya kita punya sebuah basis ya U1, U2, U3 ini belum ortogonal. Nah, mau kita ubah menjadi basis baru yaitu V1, V2, V3 basis ortogonal ya. Nah, gimana caranya? Di sini kita bisa membuat perumpamaan yang paling pertama adalah kita akan menganggap ya bahwa vektor pertama kita ya, jadi misalnya kita punya vektor pertama, ini adalah vektor U1. Nah, U1 ini kita jadikan sebagai acuan terhadap vektor-vektor lainnya. Jadi kan kita mau buat supaya vektor-vektor lain ini tegak lurus ya.
Nah, jadi yang kita buat sebagai acuan adalah U1. U1 adalah V1. Nah, kemudian misalnya berarti kan kita punya vektor yang kedua nih ya, tapi kan dia nggak tegak lurus ya, nggak tegak lurus. Jadi anggaplah kalau kita letakkan di titik pangkal yang sama, ini adalah U2 ya misalnya, karena dia nggak tegak lurus. Nah, ini adalah U2. Ya. Sedangkan kita mau supaya kita punya vektor yang tegak lurus. Yang mana? Berarti tegak lurusnya tadi sama V1 ya. Karena tadi kan kita udah mengajukan ini sebagai V1 nih, ya, sebagai acuannya. Nah, berarti kita butuh vektor yang di sini lah kira-kira ya, tegak lurus. Nah, jadi kita butuh vektor ini sebagai V2. V2. Gimana caranya? Caranya berarti kita ya harus membuat supaya si U2 ini tegak lurus sama U1. Ya. Kita cari dulu proyeksinya di sini. Nah, U2 kita cari proyeksinya. Nanti kan kita punya nih vektor proyeksi dari U2. Ya. Anggaplah ini adalah W1 gitu ya. Di sini punyanya W1 ya, karena tadi di sini adalah punyanya si V1. Jadi ada bidang W1. Kita ingin proyeksikan U2 di W1 ya, berarti vektor yang di bawah ini adalah proyeksi dari U2 di W1 ya. Di W1. Nah, berarti ini, vektor yang ini, yang V2, kan bisa kita hitung ya. Berarti V2 kita dapatkan dari mengurangi U2 dengan proyeksi W1 di V2. V2 adalah U2 dikurangi proyeksi U2 di W1 gitu ya. Nah, inilah cara mencarinya. Jadi kita dapat V1 dan kita dapat V2 ya, di mana dia adalah hasil dari proyeksi W1 di U2 gitu ya. Jadi V2 ini tegak lurus dengan V1. Begitu juga dengan V3. Nanti kita akan buat vektor baru gitu ya, yang otomatis kalau kita buat dia tegak lurus dengan V2, dia akan tegak lurus juga dengan V1. Nah, inilah yang menjadi dasar ya, yang menjadi dasar dari proses Gram-Schmidt, bahwa kita bisa menentukan U1 sama dengan V1, dan V2-nya di sini ya adalah U2 dikurangi dengan proyeksi U2 di W1. Jadi dengan rumus proyeksi bisa kita hitung lah ya, bahwa proyeksi U2 di W1 adalah U2 V1 interproduct ya, dikalikan dengan vektor V1, dan karena dia adalah basis yang sembarang, maka kita harus membaginya dengan norma dari V1 kuadrat ya. Nah, nanti untuk V3 juga sama, berarti V3 adalah U3 min proyeksi U3 di W2, ya, di mana berarti prosesnya jadi lebih panjang, bahwa vektor U3 ini harus diproses tegak lurus dengan V1 dan tegak lurus juga dengan V2 ya. Jadi dia 2 kali gitu ya untuk V3. V4 juga sama, berarti nanti dia akan lebih panjang aja, intinya caranya sama. U4 dikurangi dengan proyeksinya U4 nanti dengan V1, V2 dan V3. Jadi di sini harus hati-hati banget menghitung dari bagian pertamanya ini. Karena kalau V1-nya udah salah, maka V2-nya bisa salah ya, karena di sini akan pakai V1. Kalau V2-nya salah hitung, berarti nanti V3-nya salah hitung gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah proses yang berantai, jadi harus hati-hati. Nah, ini kita masuk ke contoh. Misalnya kita punya vektor ya, ini vektor U1, U2, U3, basisnya sembarang. Diminta untuk diubah jadi basis yang ortogonal, V1, V2, V3. Kemudian kita mau dari basis yang ortogonal ini dinormalkan ya. Jadi ini prosesnya 2 kali. Yang pertama Gram-Schmidt, diubah jadi basis ortogonal. Kemudian nanti dia pengen supaya basisnya ortonormal. Karena proses Gram-Schmidt itu tidak langsung menjadi vektor yang ortonormal ya. Jadi harus dinormalkan kalau mau ketemu vektor yang ortonormal. Ini baru ortogonal. Oke. Jadi yang pertama berarti kita langsung tahu vektor yang pertama yaitu V1 ya. V1 adalah U1 yaitu 1,1,1. Kemudian U2 berarti kita cari V2. V2 adalah U2 dikurangi proyeksi U2 di W1 ya. Berarti U2 dikurangi dengan proyeksi ya di sini yaitu U2 dengan V1 kita kalikan dengan inner product ya. Dibagi dengan V1 kuadrat, norma V1 kuadrat ya, yaitu nanti berarti akar 3 kuadrat jadi per 3, jadi 3 ya.
dikalikan dengan vektor V1 ya. Nah, di sini kita mulai ya, bahwa O2-nya kan 0,1,1 ya. Kemudian hasilnya U2 in the product dengan V1 ya. Di sini hasilnya adalah 2 ya. 0,11 dikali dengan 1,11, 2. Kemudian normanya tadi 3 ya. Dikalikan dengan vektor V1. V1 tadi ini ya, 1,1,1. Dapatlah hasilnya ini V2. V3 berarti caranya lebih panjang ya. Dia U3 dengan V1 diproses, kemudian U3 dengan V2. Ya, sehingga dapatlah hasilnya adalah 0,-, Nah, udah dapat ya kita basis yang ortogonal, yaitu V1, V2, dan V3. Tapi kalau kita lihat, ini normanya semuanya belum 1 ya, belum 1. Berarti kalau mau menjadi vektor-vektor yang ortonormal, kita butuh ubah dia menggunakan menormalkan vektor ya, kita bagi dengan normanya. Jadi dari V1, V2, V3 ini akan kita normalkan. Dengan cara dibagi normanya ya, kita cari dulu normanya semuanya. Nah, ini berarti akan kita bagi ya supaya ketemu basis ortonormal ya. Q1 kita dapat hasilnya segini. Q2 berarti V2 dibagi norma V2 ya. Nah, kemudian Q3 berarti V3 dibagi dengan norma V3. Oh, mana dia? Ya, nanti tinggal bagi normanya ya. Oke. Ya, sampai sini ini adalah berarti akhir dari subbab titik 6.3. Untuk Gram-Schmidt ini harus ada banyak latihan sih, nanti akan saya berikan latihan soal ya.